Bos geng, Balik lagi di Mobil 123 dan sekarang kita lagi ada di booth VinFast di Gias 2024. betul sekali. Dan kali ini kita akan mereview tentang mobil barunya, yaitu VinFast VF5. Ya, ini adalah mobil nasional, tapi mobil nasional Vietnam. Betul sekali, bukan punya Indonesia, bukan punya Cina. Ya, dan ini jadi salah satu opsi mobil listrik paling murah di Indonesia. Nggak cuma murah bos geng, tapi Ya. mobil ini akan menjadi salah satu mobil listrik dengan harga sekitar 200 jutaan dengan power yang paling besar. Pan. Oh, dan nggak main-main, Hat. Betul, Mereka nggak CBU, langsung diboyong pabrik-pabriknya ke sini. betul sekali. Lebih ajibnya lagi, mereka bikin pabrik di sini Pak. Iya, jadi bisa lebih murah lah Pak nanti. bisa lebih harusnya. murah dan emang kelihatan serius buat Betul, menggarap betul. pasar Indonesia. Ya udahlah kalau gitu. Langsung aja kita bahas yuk. Ya. Nah bos geng, kalau misalnya kita lihat bagian depannya, dia itu bisa dibilang bahasa desainnya itu atau nuansanya itu mengambil inspirasi dari mobil-mobil Eropa ya. Betul sekali. Dan dia tuh biasa kasih namanya V-shape design Pak. V-shape design. Betul. Bener sih, bener. Bisa dilihat nih, bukan grill sih ya, Iya. tapi lebih ke aksen. Aksen chrome Aksen. itu dia melancip ke bawah. Lo tau nggak ini mirip kayak apa? Mustache. Nah, Ya Mustache kan emang lambang-lambangnya orang Eropa Pan. Rata-rata pakai Mustache bener. gitu. Terus nih dia emblemnya di sini V. V. Terus di bawahnya dia ada apa ini? Ya apa sih? Ini air scoop kali Pan. Iya buat Buat lubang pendinginan. Karena kan meskipun mobil listrik tapi dia tetap ada Radiator. butuh radiator. Betul sekali. Terus di bagian bawahnya nih ada headlamp yang cukup cantik. Bisa dilihat ada list chrome di sini. Ini lampunya masih halogen Pan. Iya, iya. Terus dia ini ada ininya juga, ada aksen-aksen V-nya juga Aksen V, lagi-lagi. betul. Makanya kan disebutin fascia depannya. Dia kalau Benar, kita benar. ngomongnya V-shape design Pan. Dan cukup menarik sih. menurut- Cukup menarik, cukup menarik. Unik lah. Dia nggak biasa. Jarang-jarang lihat yang desain kayak gini. Walaupun bentuknya unik Pan, Ya. tapi tampang depan atau fascia depannya ini gampang banget diterima mata. Gampang diterima Gitu. mata. Jadi ngelihat tuh nggak langsung oh ya oke Nah, lah. ini oke sih Iya. unik aja gitu. Itu bagian depan singkat aja karena memang bentuknya simple banget. Simpel. Kita sekarang lari ke bagian samping. Ya. Bicara soal sampingnya bos geng, punya tampang yang sangat lucu Pan kalau gue Lucu. bilang. Bukan karena ini ada semacam grafis ya Ya. teman-teman, tapi memang desainnya lucu dari samping. Siluetnya tuh tegas kelihatan banget SUV-nya. Ya. Karena di bagian fender-fendernya ada cladding plastik nih Pan. Ada cladding plastik. Nah. Ada ini juga nih, ada aksen-aksen agak tongolan-tongolan. Betul, kalau dari samping kita Ya. ngelengak garis lurus nih Pan. Ini kayak ada semacam sedikit over fender, tapi yang Betul. belakang tuh lucu Pan. Dia ada dua lekukan nih. Satu, terus dua, dia ngelekuk lagi di Iya, bawahnya, iya, iya. betul. Gitu. Ya biar ayo apa belakangnya agak ada stance. Ada stance-nya, jadi lebih kalau lihat dari belakang tuh lebih kokoh. Terus dia dibekali oleh velg, sebenarnya ini velg kaleng aslinya. Ini ringnya tuh 16 dengan profil ban 195/60 teman-teman. Nah, habis itu dipasangin dop nih Pan. Oh itu dog. Ini aslinya kaleng nih, jadi ini dipasangin dop nih. Terus dibalut bannya tadi mereknya Cylon nih kalau dari kita lihat mata ya. Jadi bawahnya memang Cylon Atrezzo. Terus dia punya ground clearance yang cukup tinggi ya Pan ya, bener gak? Gak usah ngomongin angka deh, dilihat sekilas aja. Sekilas mata udah kelihatan jelas di mobil tinggi itu. Oh. Tuh. Sut. Dan memang Pan, kalau menurut gue ya, Iya. dengan komposisi dimensi seperti ini Pan, ini tuh dibuat di jalan di perkotaan tuh cukup banget. Iya benar. Jadi emang secara dimensi dia cukup kompak ya. Dia Iya. di bawah 4 meter. Betul, betul. Jadi ya betul. kayak micro SUV gitu, cuma lebih kecil lagi. Betul sekali. Jadi buat nyelap-nyelip, parkir-parkir, selo. Ini buat orang-orang awam yang baru nyetir mobil, atau misalnya dede-dede, misalnya kita punya anak, atau misalnya punya yang pengen punya mobil ya, Ya. aman gak takut mentok-mentok. Lihat deh. Iya sih ini mobil emang enak sih buat yang baru belajar mobil, Iya, betul. baru punya mobil pertama karena ground clearance tinggi, dimensi kecil. Betul, harganya juga murah. Iya Itu gak, bener dia. gak? Dan yang unik ya, VinFast itu dia ada bukan sistem ya, dia itu ada battery subscription dia Nah. modelnya. Betul, jadi kita ngomong kasarnya gini, kita ngomong halus ya, sewa baterai. Nah, Gitu. gitu. Jadi kan saya harga mobil sekian ratus juta ya, 300 misalnya. Nah, itu mungkin 100 jutanya tuh buat baterai doang. Oh. Nah, ini dia sistemnya subscription. Jadi kita sewa ya Pan? Sewa. Per berapa Pan Per kalau boleh tahu? tahun. Per tahun? Iya. Mantap juga, jadi nggak perlu capek-capek ya? Iya, jadi kalaupun dia rusak misalnya contohnya, kan ada garansinya juga sih. Iya. Cuman kalau misalnya rusak, ya dia jadinya nggak perlu ganti. Betul. Karena kan kita sistemnya subscription. Iya, berarti tinggal tuker dong kalau rusak. Itu Betul. dia. Dan kalau misalnya kita mau jual lagi mobil ya Pan, jadi orang-orang nggak nanya baterai health-nya tinggal berapa, nggak usah. Bener. Karena memang mobilnya nggak ada baterai, kita tinggal Iya. sewa aja, nggak usah Battery capek-capek. subscription. Tapi bukan kayak motor-motor gitu ya, bukan yang colok. Nggak, beda. Bukan. Bukan yang kayak Gojek itu beda. Iya, Ini dia sistemnya beda. langganan aja. Langganan, betul. Gitu. Kalau gitu sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya. Iya.
Nah, sekarang kita ke bagian belakangnya. Ya kalau misalnya dibandingin bagian depan sama bagian samping ini tergolong simple. Iya. Simple tapi unik man tetap. Simple tapi unik. Jadi kita bisa lihat, ini ada aksennya lagi ada ya. Iya. Yang lu bilang Mastes itu. Nah. Ini ada emblemnya. Ya lagi-lagi ya bahasa desain V-design. V-design-nya dia, betul sekali. Ini bagian atas ini reflektor ya Pan ya? Iya, reflektor. Reflektor. Jadi, bukan cuma hiasan doang. Berfungsi. Fungsinya. Terus ini bagian lampu sen dan juga lampu mundur reverse Ya. sen ada di bagian bawah. Ya, lampu Terus kombinasinya ya. ya di sini ada emblemnya. Emblemnya simple banget, tulisannya VF5. Ya. Menandakan kalau ini ya udah tau lah, berarti yang tipe mobilnya ini aja gitu. Karena satu trim doang Pan. Ya, satu trim. Dan gue suka itu di bagian bawahnya ini plastik Pan. Jadi kita nggak perlu takut baret-baret atau kena misalnya cipratan-cipratan apapun. Yes. Biasanya kan orang suka panik di bagian bawah, aduh mentok sana, mentok sini atau nubruk jadi baret. Ini kalau plastik kan lebih kuat Pan. Iya, Nah. emang sejatinya SUV itu harusnya dia tuh desainnya simple, maco gitu kan. Terus nggak bikin takut-takut bawah. Dan ground clearance-nya tinggi Pan, jelas. Betul. Jelas banget. Terus nih di bagian atas Ada spoiler ya, Ya. manis nih. buat Ini pemanis. juga ada lampu juga Pan, bagian Iya. sini hidup nih. Jadi memang kalau kita lihat secara general dari depan, samping, kiri, kanan dan belakang, mobil ini tuh SUV-nya kental banget Pan. Betul banget. Arahnya lebih ke maco sih mobil ini Maco. sebenarnya. Meskipun ya ada gambar-gambarnya, tapi kalau kalian beli nggak ada gambarnya. Nggak ada gambarnya. Jadi ini lagi ada kolaborasi antara Kolaborasi. Finfast dengan Bula teman-teman. Jadi makanya mobilnya digambar gitu. Ya oke, ya udah kita langsung aja lihat dalamnya kayak apa. Nah, bos geng, sekarang kita udah ada di dalam interior atau ruang kabinnya dari Finfast VF5. Dan surprise ini mobil ini simple banget, teman-teman. Simple. Jadi bener-bener kita duduk tuh ya udah tinggal ngegas aja gitu bawa, nggak repot-repot. Benar. Biasanya kan kalau mobil-mobil listrik pada umumnya tuh banyak tombol-tombol yang kita harus pencet-pencet dulu atau apa. Tapi Iya. mobil ini tuh beneran simple kan. Iya, kayak mobil-mobil ya apa konvensional aja gitu. Bener-bener. Ini setir, ya kan? Setirnya juga simple. Terus ini ada ternyata ada cruise control ya Pan. Oh iya? Keren nih mobil nih. Boleh, Ada cruise boleh. controlnya boleh nih. Jadi fitur cruise control terus juga voice command juga ada dari sini. Tapi pakai setir nih Pan. Oke. Terus head unitnya itu besar 8 inci Pan. Lumayan. Karena Dan emang sudah mobilnya TFT kecil, display. kan? Benar, mobilnya kecil. Jadi ya wajar lah. Nah, wajar nih juga nih instrumennya sudah digital digital. walaupun kecil tapi sebenarnya cukup banget Pan. Ya, karena memang Cukup. mobil juga kecil lagi-lagi kan. Nah yang unik itu Hat, Apa? si tuas persneling, bukan Betul. tuas sih. Rotator persneling. Rotator ya. persneling. Jadi ini bentuknya knop putar teman-teman. Ya. Jadi tinggal Nah, kiri puas dia. kiri ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke Kiri kanan. kan. Nah, ini bisa dilihat nih teman-teman. Reverse, neutral dan drive. Ya, Gitu aja. rata-rata mobil listrik udah banyak yang kayak gitu ya. Betul. Nah, Terus- sedangkan kalau nyalain AC Pan, itu dikontrol dari head unit Pan. Oh, dari head unit. Betul Makanya dia sekali. nggak ada tombol-tombol Betul sekali. macam-macam ya. Di sini Simple nih banget. di tengah ini cuma ada tombol satu power itu buat mati nyalain mobilnya, terus Oke. lampu hazard dan ngunci pintu doang. Iya sih, simple banget. Simple banget. Ini boleh sih Pan kayaknya Boleh, punya ginian boleh. satu buat ya kalau gua sih memang kepakainya mungkin secondary car ya Pan ya. Iya, iya, iya. Terus dashboardnya ya sama sih, simple juga desainnya. Dia Ini hard touch Pan. Jadi plastik Ya, memang. hard Masih touch. plastik. Dominasi Plastik. warnanya tuh rata-rata memang abu-abu terus dan ada hitam. tetap ada aksen silvernya sih Betul. biar kelihatan elegannya Ah. ada gitu. Ini empuk tapi Pan di bagian armrestnya sebelah kanan nih Iya. dilapisin kayak fabric gitu. Apa joknya empuk sih ini, Pak? Dan joknya ini jujur li ya Pan ya. Iya, jujur li. Itu tuh fabriknya enak Pan. Fabric dia Nggak bikin panas yang ini. apa nih. ya? Jadi ya ini fabriknya unik lah. Nggak biasa kita temukan di Benar. mobil Jadi lain. kalau dipegang tuh rasanya lembut, bukan yang lembut. berbulu gitu Benar, teman-teman, benar. tapi kayak lebih lembut gitu dan ini empuk. Ya. Ini gue dudukin agak lama. Ini bikin punggung sama bagian bokong kita tuh nggak terlalu panas banget sih Pan. Iya. Dan stitchingnya cukup rapi. Betul stitchingnya rapi nih, dominasi warna putih gitu stitchingnya dan kulit fabriknya warnanya abu-abu. Jadi ya nggak perlu inilah, nggak perlu dilapis-lapis. Nah, ini udah lumayan Betul. oke. Ngomongin soal fitur keamanan nih bos geng. Hmm. Jadi mungkin kalian bertanya-tanya, memang mobil ini basic banget, dia nggak ada fitur ADAS, tapi untuk mobil basic seperti ini, menurut gue fiturnya cukup oke. Pertama ada airbag-nya Pan 4 titik, Oh, lumayan. lumayan banget. Biasanya kayak LCGC masih 2 titik. Iya, Ini biasanya udah LCGC 4 cuma di titik. depan doang, ini 4 titik. Terus Ya. kedua udah ada ABS, EBD, Ya, standar terus lah ya. ya standar lah. Buat asisten rem. Dan beberapa fitur lainnya Pan. Hmm. Gitu. Ya oke sih. Oke banget, oke Cukup lah, banget. cukup. Cukup banget. Harga 200 juta dapat ini ya oke lah. Oke. Nah, kalau soal akomodasi ya, Hmm. ini udah posisi mengemudi lu belum? Udah sih, udah. Ya, Walaupun memang iya. agak sedikit sempit, ya gue memaklumi aja karena mobilnya kan memang Ya. agak sedikit pendek ya Pan ya Betul, jatuhnya ya. betul. Bukan pendek dong, kompak. Compact. Ya, tinggi Adi 173 cm, tinggi gua 178 cm dan kalau di belakang legroom ya ada 4 jari. Betul, masih lumayan lah Pan. Masih lumayan. Headroomnya berapa Pan? Headroomnya 5 jari.
5 jari. Oke lah, Iya. fine banget. Fine Topan kan banget. tinggi soalnya. Tapi kalau misalnya kalian punya keluarga yang medium Asia lah, badan-badan medium Asia yang tingginya di bawahnya Tovan, ya ini harusnya lebih lega lagi ya Pan ya. Iya, tapi posisi derajat terbaiknya lumayan sih ini. Lumayan nyaman. Lumayan banget ya. Dan ya ini bisa diatur juga nih headrestnya. Nggak main-main Pak. Jadi bisa nyender bukan nyandar. Iya. Oke lah. Oke kalau begitu kita langsung bahas dapur pacu ya Pan. Ya. Nah bos geng, ini adalah dapur pacu dari Finfast VF5. Bukan dapur pacu Pan, ini kan motor listrik. Oh ya, dinamo lah. Dinamo, Kilik. motor listrik. Ya. Tenaga berapa? Tenaganya itu 100 kWh dengan torsi 135 Nm. Ya, dia lumayan lah ya dibanding mobil-mobil listrik yang kecil-kecil. Bukan lumayan lagi Pak, ini tadi udah gue tekenin. Ya, Ini adalah salah satu mobil listrik di kelasnya yang tenaganya paling gede. Karena biasanya yang kecil-kecil, yang mini-mini itu dia emang tenaganya ya. Ya cemen aja, cukupan aja. Ya karena dia emang didukung sama baterai LFP 31,2 kWh. Betul. Jadi dia range-nya diklaim 349 km menurut NEDC. Per sekali ngecas. Ya. Gitu. Jadi ya seperti yang kita udah bilang tadi ya, dia trimnya cuma satu. Trimnya cuma satu, betul. Karena biasanya mobil-mobil listrik yang mungil-mungil tuh ada yang range-nya, ada yang long, ada Ya yang rata-rata standar. minimal aja ada 2 trim Pan, Ya. biasanya dari jarak. Kalau ini trimnya Satu aja. Oke. Oke lah kalau begitu. Nah demikianlah bos geng review kita tentang Finfast VF5. Ya, jadi kalau misalnya bisa disimpulkan, dia adalah SUV listrik yang value for money-nya oke. Ya betul sekali, compact SUV yang bisa dibilang, benar tadi yang udah dibilang Topan, value for money dapat banget. Karena harganya dia itu murah banget Pan. Berapa Pan? 218 jutaan aja. Betul sekali bos geng. Nah bos geng kalau gitu kita sudahi saja videonya. Ya, terima kasih sudah menonton konten ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kita makin semangat lagi bikin videonya. Yoi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mobil 1, 2, 3